Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan membahas sebuah atau kasus yang marak sekarang di kalangan muda, terutama gengsi ya. Yang dimana fenomena itu sangat berpengaruh untuk pemikiran gengsi dalam masyarakat. Jadi di mana fenomena itu mendorong gengsi itu untuk merelakan atau mengiyakan bahwa itu iya gitu. Jadi sebelum itu saya ingin teman-teman di sini melihat cuplikan video berikut ini. Banyak orang memberikan cerita tentang pengalaman baik mereka dalam pernikahan atau trauma yang membuat mereka ragu untuk menikah. Dalam bahasa Inggris, tidak scary berarti pernikahan itu menakutkan. Istilah ini menggambarkan ketakutan atau kekhawatiran seseorang terhadap pernikahan, baik dari pengalaman pribadi yang kurang menyenangkan maupun dari berbagai kisah yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Berdasarkan survei yang dikutip dari PR Sosial pada 2024, jumlah pengguna media sosial di Indonesia memang tidak sedikit, mencapai 139 juta orang atau sekitar 49,9% dari total populasi. Media sosial berada di tingkat pertama dengan pengguna terbanyak, yakni WhatsApp, disusul Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan yang pengguna mencapai 57,5%. Tren itu scary mulai muncul di media sosial pertengahan tahun 2024 di X, TikTok, dan Instagram. Ada beberapa alasan mengapa mereka membuat konten berisi scary. Salah satunya adalah kasus kekerasan dengan rumah tangga yang masih sering terjadi. Seperti yang dialami oleh salah satu selebgram Indonesia, Cuplikan Nabila. Saat itu ia membagikan pengalaman pahitnya menjadi korban KDRT di akun media sosial pribadinya. Melihat keberaniannya untuk speak up, memancing banyak orang untuk melakukan hal yakni memberikan pengalaman mereka baik itu sebagai korban atau saksi. Selain kekerasan dalam rumah tangga, konten berisi scary juga menceritakan pengalaman mereka mengenai ekonomi keluarga, hubungan dengan keluarga yang tidak baik, hingga kehadiran orang ketiga. Bukan hanya sekedar viral media sosial, konten ini memang menunjukkan realitas yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya kalau trauma ke aku sendiri itu masih bisa, karena memang dalam rumah tangga itu ada nilai tahu
ada yang namanya KDRT verbal dan non-verbal. Itu yang membuat trauma yang akhirnya beberapa kali sampai harus konsultasi ke psikolog karena sudah mengalami dan psikis sampai dia benar-benar mau makan juga ada rasanya ada rasa mau makan, terus sampai yang akhirnya ketakutan sama pasangan sendiri, takut disentuh, takut dan itu pasangan sampai akhirnya itu berefek ketika kita dipegang sama orang lain. Dan itu aku dipegang sama orang lain jadi Meski konten The Scary lebih didominasi diposting oleh perempuan, nyatanya ketakutan akan pernikahan jauh lebih dirasakan oleh laki-laki. Oke, jadi sebenarnya kalau terjadinya banyak siapa ya? Sebenarnya dua hal itu bisa terjadi ketakutan dalam nikah. Perempuan dan laki-laki. Dan sebenarnya paling banyak itu laki-laki karena takut terebut kebebasannya, kenikmatannya, tanggung jawabnya juga lebih besar, beban lebih menumpuk. Karena laki-laki kan notabene adalah kepala keluarga gitu. Jadi kegagalan kesuksesan itu tergantung laki-laki. Makanya laki-laki karena terlalu merasa beban, makanya mereka urung atau takut menikah gitu. Walaupun perempuan juga ada sih yang menikah karena trauma atau karena mungkin masalah keluarganya atau perkawinan orang tua yang gagal, dan bahkan perempuan itu kan ngomong ekspresif, jadi dia ngomong atau bahkan di media sosial dia cenderung open up gitu kan, sehingga sepertinya terlihatnya perempuan itu lebih yang takut, karena sebenarnya laki-laki paling lebih yang takut gitu. Kalau saya sih dari pihak laki-laki ya, paling kekhawatiran ketakutan sebelum nikah itu paling terlintas dan pikiran apa yang bisa bahagia sama saya, apa saya cukup baik untuk membahagiakan dia, apa saya bisa diterima di keluarga dia, apa yang bisa diterima di keluarga saya, apa nanti saat menikah kita bisa membangun sebuah rumah tangga yang benar-benar kita mau tanpa ada ikut campur dari orang lain. Tren The Scary sejalan dengan menurunnya angka pernikahan di Indonesia. Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik, angka pernikahan Indonesia tercatat terus menurun dalam 6 tahun terakhir. Tercatat tahun 2018 sebanyak 2 juta pasangan melakukan pernikahan, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya berkurang menjadi 1,57 juta pasangan saja. Jadi kalau kamu biasanya sekarang ada mau makan dulu ya kan, jadi Oke, jadi kan udah nonton sudah lihat ya bahwa fenomena iskari itu sangat mengganggu atau berdampak itu sangat besar bagi teman-teman Gen Z. Teman kita nih, kita kan Gen Z. Nah dari teman-teman yang tadi lihat atau tadi tonton itu, apa penyebab utama iskari itu? Karena dia ada dua perspektif ya, perspektif wanita dan perspektif laki-laki. Coba dari karena kita cowok semua ini,
Jadi kita lihat dari perspektif laki-laki aja. Coba Mas Deta apa tadi yang bisa diambil kalau dari perspektif laki-laki? Yang faktor yang membuat mereka itu melakukan pemanggilan lagi Iya. mungkin karena tanggung jawab yang besar sih. Coba Bahkan di Quran surat An-Nisa 34 kan ada bahwa Quran bisa dan berarti orang yang bersuara kuat. terus Mas Tajul yang diambil dari video tadi kalau Dari perspektif laki-laki, dari perspektif laki-laki. Amanah. tanggung jawab sama orang. Sama ya. Beda amanah. Dari Mas Novi sendiri ya aslinya sama aja tanggung jawab dan amanah. Kalau masih lihat Ekonomi. oh jadi ayo jadi apa yang biasanya benar kita itu udah jadi tiga ini tanggung jawab amanah sejauh ini mirip-mirip lah ya tanggung jawab sama dan ekonomi itu nah, ini kan dari perspektif laki-laki karena waktu kita terbatas dan di sini laki-laki semua, jadi kita ambil dari perspektif laki-laki aja. Nah, dari tiga ini Al-Quran itu ada nggak ngomong tentang ini, menjawab tentang keraguan kita bahwa nikah itu menakutkan atau nikah itu mungkin kita terbebani atau kayak gitu. Jadi teman-teman nemu nggak apa di situ? Seperti tadi yang Mas Bayu itu Quran surat An-Nisa ayat 34. Quran surat An-Nisa ayat 34. Ini kan kayaknya sama amanah dan tanggung jawab. Nah, dari ekonomi sendiri teman-teman pernah mendapati nggak kalau Al-Quran atau Allah sendiri itu menjamin kalau pernikahan itu bakal menanggung rezeki kita itu. Atau biasa kita dengar kan kalau kita menikah rezeki akan mengikuti kita gitu. Pasti pernah dengar itu. Nah, saya menemukan dua ayat ya. Dua ayat yaitu yang berkaitan sama ekonomi.
yaitu An-Nur ayat 32 sama Al-Isra ayat 31. Nah, coba teman-teman, saya mohon kaitin nih antara tadi yang laki-laki lakukan terkait pernikahan, nah dengan gimana aktor itu menjawab ketakutan itu. Mungkin karena ini ada 5 orang, bisa dibagi menjadi kategori ya. Jadi Mas Bayu sama Mas Haji satu kelompok, Mas Tajun sama Mas Ilyas dan Mas Fakih karena calon ketua dewan jadi sendiri aja. Mungkin Mas Intan bisa mengkorelasikan tanggung jawab atau amanat dengan surat Al-Nisa ayat 34. Terus Mas Tajul dengan Mas Ilyas ekonomi dengan Quran surat An-Nur ayat 32. Nyanyi sebenarnya Pak. Oke, Mas Fuad biasa kelompok sama Mas Fakih. Nah, untuk Mas Fuad kalau enggak kan Mas Fakih dan Mas Fuad itu korelasikan antara ekonomi karena ekonomi dengan Quran surat Al-Isra. Ya, tadi kan dijelaskan bahwasanya laki-laki itu takut menikah karena beberapa faktor, salah satunya ekonomi. Nah, korelasikan antara bagaimana aktor itu menjawab ketakutan itu di Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 31. Oke. Mungkin bisa Ya. kalau dari Quran surah Al-Nur ayat 32 dan aslinya bisa dikaitkan dari semuanya ya. Tadi dengan jawab soal laki atau dari jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita menikah. Sini dijelaskan Wangkirul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imanikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih menjodoh di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara ayyuhimullah bifat. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, jadi dari ayat tersebut kita bisa tahu bahwasanya ketika kita menikah, kita
apa ya, harus takut dengan ekonomi nanti gimana? Karena Allah berjanji di sini dan setiap orang yang ini jika kamu miskin, maka akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut dari steril dengan alasan itu, kalau kita masih punya keimanan kepada Allah, masih punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kita, ya kita tidak bakal ada atau apa namanya terjebak di fenomena medis seperti apalagi alasannya ekonomi, karena ya ini janji Allah sendiri, ia pun orang yang untuk jika dia miskin maka Allah akan mengkayakannya dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya Allah wasi'un alim, Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui mana hamba yang mampu, mana hamba yang gak mampu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Mungkin penjelasan sedikit dari Quran surah mungkin seperti itu. Itu jadi kebutuhan dengan bahasa ketakutan laki-laki terhadap pernikahan karena faktor ekonomi dan dikombinasikan dengan apa jadi dia itu mungkin yang menjelaskan masalah itu ketika kita masih punya ketakwaan atau keimanan, kita tidak ada ketakutan apa tentang ekonomi ini, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha kaya, tidak ada ketakutan. Untuk pemegang lain mungkin tentang apa keterkaitan yang ada tanggung jawab omongan saya belum. Jadi dari kesimpulannya itu laki-laki itu mempunyai kelebihan atau keuntungan ya atas perempuan. Dia memiliki kodrat yang dimiliki Allah itu bukan lebih baik ya, tapi lebih mungkin beberapa orang itu laki-laki
bisa memantainya. Contoh tentang perasaan laki-laki lebih kuat, tentang kekuatan fisik juga laki-laki lebih kuat. Logika juga, di logika juga laki-laki lebih main gitu. Itu korelasinya. Untuk yang Al-Isra, Soal saja dulu baru terus ya aku izin menambahkan ini kalau yang Mas baca secara lengkap akan bermakna dari tafsir. Amin. Ya, di ayat ayat 31 itu di sini ayat itu menerangkan tentang larangan untuk membunuh anak. Ayat ini turun ini karena pada saat itu zaman apa, pas zaman jahiliyah itu kalau anak-anak tuh dianggap tuh kayak apa ya, dosa gitu, kayak beban gitu. Banyak anak itu malah bikin kita kalau miskin gitu. Kan kalau kata pepatah Jawa, banyak anak banyak rezeki kan ya, Jawa. Nah, intinya di sana dengan is scary. Ini ya saya rasa cukup nyambung ya, karena kita menikah pasti kita berbeda kalau punya anak. Sehingga menikah pun kita bukan uang. Cuma kalau misalkan hanya pada awal itu mungkin bisa dikaitkan dengan potongan ayat yang dia mau dia mau yang nandazukum wa iyyakum, di situ Allah berbicara, Allah berfirman, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Dari situ sudah jelas bahwasanya itu Allah sudah menjamin rezeki kalian gitu loh. Kalian itu ya sebagai manusia ya udah, karena itu bahasanya taat aja gitu loh, taat ya gimana dari larangannya Gusti Allah gitu loh. Insya Allah rezeki itu bakal datang, karena salah satu ya suksesan itu pun dengan hoki gitu loh. Ya benar. Gitu lah, dengan hoki gitu loh. Yang walaupun terjadi kasih gitu. Itu mungkin sedikit masalah dengan Silakan menandai. Jadi kita dijelaskan yang pertama kita pasti kita bahwasannya laki-laki itu punya kodratnya lebih tinggi. Maksudnya bukan mentinggikan laki-laki ya, tapi dari segi fisik, perasaan lebih kuat, mental, itu laki-laki lebih tinggi gitu. Makanya laki-laki diberikan tanggung jawab dan amanah. Bahwa di Quran Indonesia juga laki-laki sebagai pemimpinnya.
Terus yang tadi dijelaskan Mas Tajul, perasaan itu yang begitu ketika kita punya ketakwaan, keimanan, pasti rezeki itu pasti akan datang sendirinya. Karena di Quran Al-Karim itu dijelaskan bahwa Allah itu menjamin rezeki kalian kalau kalian menikah. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, terus yang terakhir Surat Al-Isra ayat yang ke-1 tadi jelaskan Mas Fakti bahwasanya yang penting itu kita sama kayak tadi takwa, tapi dengan usaha juga. Nah, nanti juga ekonomi akan menuruti kita gitu. Nah ini kan dari perspektif laki-laki. Kalau perempuan itu ada nggak kayak ekonomi itu bermasalah dengan perempuan? Banyak. Maksudnya bukan tanggung jawabnya dia kan rasanya. Dia yang mungkin kalau perempuan itu pengennya ada ekonominya, tapi dia sendiri kan itu aja. Nah, kalau perempuan kan beda kan, mungkin permasalahannya bukan tanggung jawab, bukan amanah, atau bukan ekonomi. Nah, dari teman-teman apa menurut kalian cewek itu ketakutan terbesar menikah itu karena apa? Aku kembali sih, Aku hamil. aku rasa Apa penjelasan dulu? karena FOMO. Itu bukan ketakutan sih. Itu keinginan. Jadi karena banyak maraknya tadi itu scary dan apa ya, kayak argumen yang digeneralisir oleh mereka gitu. Jadi mereka mengatur argumen yang sebenarnya tidak kayak zaman ini, cuma dia berdasarkan itu. Oh, berarti cewek itu lebih gampang terbawa harus misal di TikTok banyak yang share-share ke menyeramkan itu pernikahan, ada ini itu namanya itu lebih percaya di situ Ya, dari teman-teman yang lain aku gambar. hamil. Kemarin Mas ada isu-isu isu sih berita yang terakhir dia copot. Iya. Tidak Ya itu mungkin salah satunya yang kita maksudnya formal juga. Ya saya dalam satu divisi ya. Entah itu lagi kamar baru. Ya kan di formal ada logonya. Mungkin di sini takut percaya, takut kalian itu mungkin takut sakit ya copot. Takut hamil tapi kalau sakit Nah, menurut kalian itu di awal itu ada nggak menjawab ini pertama ketakutannya itu dijawab di Al-Quran nggak? Al-Quran itu selalu menjawab semua.
Nah, jawabannya apa? Saling terkait kalau misal lebih apa ya, emang Al-Quran itu kalau misal kita lihat bukan biasa, tapi memang membuatkan kepada laki-laki. Contoh kalian apa keulian istrimu apa itu? Iya, ya, kita akan hidup dengan sebaik mungkin. Nah, jadi kalau semisal si laki-lakinya ini sudah taatan, sudah percaya, sudah tawakal kepada Allah, sudah percaya dengan Al-Quran, sudah mengimani Al-Quran. Ya, kalau semisal dia mengimani Al-Quran, kan dia menghafalkan isi dari Al-Quran, betul kita harapkan untuk bisa memberitahu dia untuk mengetahui, menggauli istrinya dengan baik, untuk memperhatikan istrinya dengan baik. Makanya kan tujuan orang menikah itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang tujuan paling akhir itu kan makanya itu rahmah. Dan rahmah itu welas itu gak cuma sifatnya Allah, tapi penurunannya juga dari kita, dari kedua belah pihak, entah itu dari laki-laki, dari perempuan. Makanya aslinya kunci dari hubungan laki itu ya rahmah, saling sayang, saling mengasihi. Jadi ketika orang tersebut itu misal pas ketika muda, si cowok itu kan, si cewek kan, kalau dia itu saling melas, salingnya, kalau dia saling mengasihi, ketika tua, ketika tua si cewek itu makin keriput, si cowok juga makin keriput, dia akhirnya sama-sama melas. Mau meninggal dan melas, bukan berarti melas itu berarti tidak sehat juga. Justru Allah itu kenapa masih bisa kasih kita kesehatan, masih bisa kasih kita keimanan, masih bisa kasih kita itu karena Allah itu melas. Justru itu kalau semisal hubungan itu ada rahmat, maka dari itu tidak ada ketakutan yang seperti di KDRT, terus apalagi perceraian, apalagi ya tadi lah yang mungkin menjadi stigma buruk bagi pernikahan itu. Padahal Nabi juga bilang nikah sunnah, nikah adalah bagian dari sunnahku. Makanya ibadah yang paling lama itu bukan sholat berapa rakaat, dan ibadah yang paling lama adalah ibadah pernikahan. Jadi setiap dari awal pertama kali mobil itu nikah mau tasbih itu sudah dihitung ibadah semuanya. Dari kamu bilang mobil itu sampai kamu mati itu ibadah semua. Makanya ibadah paling lama itu pernikahan. Justru harusnya itu kita malah tertarik dulu. Malah tertarik harusnya ya kan, harusnya kita malah tertarik untuk menikah, karena menikah dari benar yang paling lama mengumpuli malam Lailatul Qadar dari itu. Bahkan kalau misal kita dua-duanya menemukan malam Lailatul Qadar, akhirnya kan double.
Ya, bahkan sampai mencium tangan apa ya, ketika wanita mencium tangan seorang suaminya itu seakan-akan dia mencium Hajar Aswad atau bahkan tangan belakang itu rasis. Jadi tadi biasanya oleh Mas Azul ya berkaitan ya apa yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kita. Salah satunya tentang ketakutan yang kita takutkan di pernikahan, apalagi perempuan yang takut akan diceraikan, akan ada mungkin. Nah itu aslinya itu ya di negara kita, dimana kita mencari suami juga, dimana kita mencari istri, apakah itu sesuai dengan yang Islam anjurkan atau tidak. Nah kalau sudah sesuai pasti tidak ada itu KDRT, tidak ada perceraian. Ya kalau hamil ya itu ada kemungkinan seperti itu. Nah dari diskusi kita ini mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan atau bahkan ingin menambahkan gitu. Iya, silakan. Sebenarnya tadi video tadi dengan ayat Indonesia tidak membantu itu bisa ada video developer itu bilang kalau misalkan ketakutan menikah itu banyak itu terjadi pada lelaki. Nah, surat An-Nisa ayat 34 ini biasanya itu dijadikan untuk sebuah penafsiran superioritas laki-laki, dengan laki-laki itu memiliki kelebihan baik dari segi akal dan fisik, tenaga, itu kalau kata Ar-Razi ya. Jadi apa ya, kayak hubungan timbal hubungan balik gitu, terbalik gitu loh. Yeah. Kalau dulu kan kayak wanita yang takut gitu, wanita yang apa-apa takut, makanya ada penafsiran tentang gender, ada tokoh-tokoh feminis. Nah, apakah setelah ini pas ini bakal muncul seperti itu? Bukan patriarkis gitu loh. Ya itu ya mungkin tadi emang ada pertanyaan sih, anak kita dari dulu tuh selalu disentralitaskan ya laki-laki ya. Nah itu jadi tafsir apalagi tafsir klasik lebih banyak tentang mensubordinasikan laki-laki gitu. Nah tadi kan efeknya itu kayak gitu, jadinya laki-laki itu lebih banyak takutnya gitu. Kita terbebani dengan
mungkin dengan lebih tingginya kita atas perempuan, yang laki-laki masih terbebani. Dia terbebani dengan tanggung jawab, dengan amanah. Nah, itu mungkin efek dari kesalahan gender juga ya. Yang mungkin bisa aja nanti di masa depan tahun 2050 kita yang bakal menyuarakan nanti untuk mungkin bisa Lagi-lagi untuk menikah ya. Boleh. ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya lagi. Coba Kamu baru masuk iya. Mungkin bisa sedikit menambahkan berkaitan kenapa kok rata-rata orang itu masih takut lah dengan yang pernikahan. Juga ada sedikit penafsiran di lafaz sikin. Sikin itu kan sakinah. Sakinah itu artinya kan tenang, damai, bikin hubungan rumah tangga itu jadi tenang, jadi damai. Tapi Quraisy itu beliau Rasulullah itu menafsirkan kata sakinah itu berbeda daripada yang lain. Beliau memaknai lafaz sikin itu pisau. Jadi sikil itu bisa dimaknai damai, bisa dimaknai pisau. Beliau itu memaknai sakinah itu pisau. Pisau itu apa ya? Pisau itu untuk memotong sesuatu apa itu? Suatu amalan yang sebelum pernikahan itu masih ada. Sesuatu kejelekan yang sebelum pernikahan itu masih ada. Ibarat kayak itu dipotong akhirnya ketika hewan itu dipotong akhirnya mereka mati. Beliau itu menafsirkannya seperti itu. Jadi memang ketika kita mau menikah memang harus menyiapkan mental yang apa ya? Mental niatnya harus dan harus tahu memotong semua kejelekan pikiran yang apa ya, yang kurang mengenakan dalam dunia pernikahan. Karena yang paling dekat cuma 1-2 hari, tapi ya selamanya. Makanya beliau itu memaknai sakinah itu bukan cuma karena tapi bisa kegunaan bisa apa ya, memotong ya mungkin dalam hanya itu cuma ini daripada menutupi ini dari yang sampai stadion juga karena ketika kita psikologis ada karena ketika kita menikah itu pola kita berubah. Yang dari kita sendiri kita melakukan sesuatu itu dampaknya kita sendiri. Dan tentu ketika kita menikah kita punya anak istri, yang mana segala perbuatan dulu kita itu dampaknya ke anak istri kita. Jadi pola pikir kita berkembang yang mau gak mau itu membuat kita
Jadi jelaskan nanti kan ya, mungkin penafsiran dari Malaysia tentang apa sikin atau suntina, terus tanggapan dari Mustina juga. Ya intinya tuh kita kalau mau menikah tuh bukan hanya sekedar FOMO, teman-teman kita nikah kita menikah. Gak selain itu kita harus siap mental, siap. Dan kita juga butuh pemahaman jadi bahwa tidak ada kalau kita sudah mengetahui pemahaman tentang ini, kita nggak bakal ada kepikiran untuk ketakutan tentang ekonomi, ketakutan perceraian, karena kita udah paham Allah itu telah menjamin rezeki kita. Allah itu mengatur sedemikian rupa sampai pernikahan itu kita diatur itu supaya pernikahan kita itu bisa berjalan dengan tenang. Mungkin teman-teman atau mau ada pertanyaan atau udah coba sekian pertemuan kali ini. Jika ada salah kata atau salah ucap, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu belum Taruh belum.